Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Kita masuk ke chapter 3, yaitu tentang International Trade, yaitu klasik model. Ya, jadi kita membahas teori klasik ya, seperti itu. Yang pertama harus kita recall kembali asumsi-asumsi dasar di dalam perdagangan ini. Yang pertama adalah semua pelaku ekonomi ya, baik produsen maupun konsumer ya, itu menunjukkan perilaku yang rasional ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah hanya ada dua negara dan dua komoditas ya, tentunya supaya ini untuk memudahkan karena sebagai abstraksi dari perdagangan. Yang ketiga adalah there is no money illusion, jadi tidak ada ilusi money. Gampangnya ilusi money ini terjadi kalau kita hanya melihat hanya suatu perubahan kaitannya misalnya dengan harga seperti itu, tanpa melihat perubahan dari yang lainnya, sehingga money illusion. Contohnya kita punya pilian misalnya menanam jagung atau menanam padi misalnya seperti itu. Tahu-tahu ternyata harga dari jagung itu naik seperti itu 2 kali lipat, seperti itu. Nah, maka petani itu kalau dia sekedar menanam jagung lebih banyak ya, seperti itu, atau berikutnya itu tetap menanam jagung hanya karena price dari jagung, maka itu disebut money illusion. Kenapa? Bisa jadi mungkin di padi atau gandum atau apalah kompetitornya di dalam menanam itu justru mungkin harganya mengalami peningkatan yang lebih banyak dari jagung itu. Seperti itu adalah money illusion. Selanjutnya adalah faktor endowment adalah tetap dan teknologi adalah konstan ya, seperti itu. Endowment itu apa ya? Sumber daya yang dimiliki dari aslinya ya. Selanjutnya adalah kompetisi sempurna itu berlaku baik di negara maupun di industrinya dan termasuk tidak ada eksternalitas ya, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor produksi itu perfect mobile dalam industri di negara, tetapi tidak antar negara loh ya. Nanti kalau antar negara itu nanti akan melanggar asumsinya dari perdagangan klasik ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah preference dari community dalam mengkonsumsi itu konsisten ya, seperti itu, konsisten dan ditunjukkan dari indifferent curve community-nya. Kalau konsisten itu ya artinya kemiringan seperti itu akan sama ya, tidak berubah sehingga tidak berpotongan satu sama lain antara indifferent curve-nya. Itu berarti konsisten. Kalau berubah atau tidak konsisten, maka itu menunjukkan seleranya sudah berubah, seperti itu. Itu ditunjukkan oleh indifferent curve yang nanti berpotongan ya, seperti itu. Jadi tidak bergeser sejajar. Jadi itu yang harus dipegang dulu dalam model asumsi dari perdagangan itu. Oke, yang selanjutnya adalah ini asumsi yang perlu diperhatikan dalam perdagangan teori perdagangan klasik gitu ya. Yang pertama adalah, yang selanjutnya adalah faktor produksi
itu tidak bisa berpindah antar negara. Ya, tadi kan sudah saya terangkan ya seperti itu. Karena kalau sudah berpindah, wah itu yang mempengaruhi supply and demand dari faktor produksinya itu. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah tidak ada barrier untuk perdagangan. Ya, nggak ada pajak, nggak ada yang lain-lain. Bahkan termasuk tidak ada apa itu namanya ongkos untuk karirnya, ongkos untuk pengangkutannya, ya seperti itu. Karena kalau sudah memasukkan seperti itu, maka akan kompleks seperti itu. Ya. Jadi ini memang sangat sederhana apa teorinya ya, karena memang dengan asumsi yang sederhana itu maka teori ini bisa disusun sedemikian rupa. Yang selanjutnya adalah ekspor itu dibayar oleh impor dan sebaliknya impor dibayar oleh ekspor. Jadi bukan dibayar dengan uang, tapi barang dengan barang. Ya, seperti itu. Jadi two way trade ya. Perdagangan dua arah. Ya, seperti itu. Tidak bisa satu arah langsung dibayar tanpa yang lainnya juga memperdagangkan yang lain, tidak. Jadi two way trade. Oke. Saya memberikan apa namanya? Hasil alam, situ memberikan teknologi tinggi misalnya. Barang dengan teknologi tinggi. Yang selanjutnya adalah labor adalah faktor yang relevan dalam produksinya. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah produksinya itu masih tentunya memegang prinsip constant return to scale antara L dan K-nya. Artinya constant return to scale itu ya proporsional ya hasilnya, outputnya itu akan meningkat sama persis sesuai dengan besarannya L dan K yang dinaikkan. Ya, seperti itu. Itu namanya constant return to scale. Jadi ini harus dipegang. Kalau nggak dipegang maka ya sudah klasik triknya itu nggak akan bisa berjalan ya, seperti itu. Oke, kita perhatikan ini absolute advantage ya, seperti itu. Jadi ini keunggulan mutlak. Misalkan saja ada negara A, negara B, dan keduanya itu sama-sama bisa memproduksi soybean dan tekstil. Ya, seperti itu. Misalnya negara A itu memproduksi soybean, katakanlah satu unitnya itu membutuhkan katakanlah 3 tenaga kerja, apakah 3 hari ataukah 3 orang, intinya membutuhkan 3 biaya ya untuk tenaga kerjanya itu. Ya, seperti itu. Sedangkan tekstil itu membutuhkan 6. Sedangkan negara B membutuhkan 12 tenaga kerja untuk memproduksi soybean. Sedangkan untuk tekstil membutuhkan 4. Ya, seperti ini. Kalau kita lihat produksi soybeannya, maka tentunya negara A itu lebih unggul daripada negara B. Karena A hanya membutuhkan 3, B 12. Ya, seperti itu. Jadi ini unggul, kita tandai aja. Dan sebaliknya untuk tekstil itu negara A membutuhkan 6, sedangkan negara B membutuhkan 4. Nah, artinya apa? Tentunya B lebih unggul karena dia hanya membutuhkan 4 orang. Seperti itu. Nah, jadi kalau pola perdagangannya seperti ini, maksud saya kalau pola produksinya seperti ini, seperti itu di mana negara A punya keunggulan di S, negara B punya keunggulan di T atau tekstil, seperti itu, maka antara negara A dan B karena punya keunggulan yang berbeda antara keduanya, seperti itu, maka keduanya bisa melakukan perdagangan. Ya, ini yang disebut absolute advantage. Karena masing-masing negara mempunyai keunggulan absolut. Absolut jelas itu. Satunya 3, satunya 12, otomatis menang yang 3 karena lebih murah.
satunya 6, satunya 4. Otomatis menang yang 4. Yaitu yang tekstil oleh negara B. Seperti itu. Oke, jelas ya? Jadi mudah sekali absolute advantage ini. Oke, tinggal dilihat berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Maka disitulah dilihat letak keunggulannya di mana. Yang lebih murah di mana. Oke, sehingga A harus spesialisasi untuk memproduksi soybean. Betul nggak spesialisasi? Nggak apa-apa, berhenti spesialis. Ya, betul. Ya, jadi fokus pada Oke, jadi gitu ya. Jadi negara A itu spesialisasinya pada soybean, negara B itu berproduksi pada tekstil. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena tadi itu. Karena absolutnya di barang itu. Oke, kita lanjut. Kalau polanya seperti itu, pola dari tenaga kerja yang dipakai, maka kita bisa melihat per unit gain. Ya, jadi kita bisa melihat secara dunia, ya, secara dunia ini kalau misalnya yang berdagang cuma 2 negara itu ya, maka secara dunia kita bisa memperoleh keuntungan dari perdagangan itu. Misalnya negara A, karena dia spesialisasinya di soybean seperti itu, maka dia bisa menghasilkan soybean 2, tetapi dia mengorbankan tekstilnya. Bisa dipahami ya? Tekstilnya 1, sehingga unit S-nya 2, unit T-nya adalah -1, karena dia harus dikorbankan untuk memproduksi S. Dan sebaliknya, untuk negara B, maka dia mengorbankan soybean-nya atau -1, dan untuk memproduksi tekstil itu 3. Ya, karena itu tadi B itu 12 dan 4, soybean 12, tekstil 4. Karena dia menang di tekstil, maka yang 12 itu dihilangkan untuk memproduksi tekstil, sehingga menghasilkan 3. Ya, bisa dipahami ya, seperti itu. Kan ini kan tadi ya. Nah, ini negara B-nya, seperti itu, maka yang 12 dikorbankan, maka dipakai untuk memproduksi yang tekstil. Tekstil hanya butuh 4. Berarti kalau 12 dikorbankan untuk menghasilkan tekstil, berarti dia memperoleh 3. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya di sini. Ya. Oke. Dengan demikian, kalau spesialisasinya terjadi seperti itu dan pola pengorbanannya seperti itu, maka secara dunia artinya dihitung net dunianya, maka akibat pola produksi seperti itu, maka unit S tambahannya ya seperti itu, maka sebesar 1. Karena 2 minus 1 seperti itu. Sedangkan unit T-nya itu adalah bertambah 2. Ya, seperti itu. Karena minus 1 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 2 netnya. Ya, seperti itu. Jadi itulah yang menunjukkan bahwa dengan adanya perdagangan dunia itu diuntungkan. Tapi dengan konsep yang tadi. Jadi yang diperdagangkan adalah betul-betul barang yang absolute advantage ya, seperti itu. Oke. Coba kita lihat hitungannya antara pre dan post trade. Oke. Misalkan saja negara A dan negara B, katakanlah di awalnya itu memproduksi 1S plus 1T. Ya, seperti 1S, 1T. Dan tadi kesepakatannya negara A adalah S produksinya, negara B adalah T. Seperti itu. Kalau negara A itu memproduksi S seperti itu, berarti kan artinya dia punya opportunity 3 plus 6 ya.
berarti 9. Maka 9 itu kalau dipakai untuk memproduksi soybean yang notabene itu hanya butuh 3 per soybeannya, ya seperti itu, maka tentunya dia akan menghasilkan 3. Nah, itu bisa dipahami ya. Dan sebaliknya untuk country B, karena asumsinya punya 1S dan 1T, maka dia spesialisasi pada T, maka 12/4 itu 16. 16 itu difokuskan untuk memproduksi tekstil, sehingga tentunya menghasilkan 4T, 4 unit T. Seperti itu. Oke, clear ya. Jadi trading, maka produknya seperti itu. Dari sini, maka kita dapatkan apa yang diperoleh dari dunia itu adalah 3S gitu ya, dikurangi 2S. Ya, seperti itu. Jadi 3S dikurangi 2S. Maksudnya kok dikurangi 2S, kenapa? Ya karena awal mulanya tanpa perdagangan pun mereka bisa memproduksi 2S seperti itu. Artinya apa? Maka netnya mereka bisa mendapatkan dari perdagangan itu kelebihannya adalah 1S dibanding posisi sebelumnya tanpa ada perdagangan. Ya, seperti itu. Oke, dan sebaliknya, dan di sisi yang lain untuk T-nya, maka net gain-nya adalah 2T. Ya, karena yang dihasilkan dari spesialisasi itu 4 dikurangi awalnya adalah 2T, 1 dari A, 1 dari B. Ya, seperti itu. Jadi clear ya, bahwa dengan adanya perdagangan, maka dunia itu menghasilkan 1 lebih banyak S dan 2 lebih banyak T. Ya, seperti itu. Dan bagaimana konsumsinya untuk negara A dan B? Nah, maka konsumsinya akibat perdagangan itu, negara A itu bisa mengkonsumsi 2S plus 1T. Kenapa seperti itu? Karena kan tadi 3S. 3S yang 1S itu diperdagangkan dengan negara B. Maka S mendapatkan T, kan gitu ya. Dikasihkan S, negara A memperoleh T, kan seperti itu. Berarti yang tadi produksinya spesialisasi jadi 3S, maka bisa mengkonsumsi 2S plus 1T. Dan untuk negara B, itu bisa mengkonsumsi 1S plus 3T. Sama dengan tadi, dengan A, negara B itu memproduksi 4T, toh. 4T yang 1T-nya ditukarkan dengan 1S-nya. Ya, seperti itu. Kalau Anda lihat di sini, ya, seperti itu. Maka sebenarnya kalau terlihat sederhana, maka yang lebih diuntungkan adalah B. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena negara B itu ya untung 2T, seperti itu. Sedangkan negara A itu untung 1S. Seperti itu. Secara sederhananya kayak gitu. Sekilasnya. Tapi kan yang namanya perdagangan itu nggak harus untungnya sama. Ya, seperti itu. Tetapi yang penting keduanya sama-sama untung. Kenapa sama-sama untung? Karena kalau kita bandingkan dengan yang semula, 1S plus 1T, maka tentunya 2S plus 1T itu ya lebih makmur logikanya. Karena berarti mengkonsumsi lebih banyak. Termasuk yang B, coba bandingkan ini. Ya, sebelumnya 1S 1T, maka setelah perdagangan 1S 3T. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Bisa dipahami ya? Ya, itu untuk meyakinkan kita bahwa dari perdagangan, maka kedua negaranya untung dan secara dunia itu juga tentunya untung gitu. Ya, seperti itu. Sekarang adalah kasus comparative advantage. Ya, seperti itu. Teori comparative advantage. Teori ini oleh David Ricardo ya. Prinsipnya bahwa negara itu memperdagangkan tidak hanya menyandarkan pada absolut.
Karena bisa jadi absolutnya itu dipegang oleh hanya salah satu negara. Nah, contohnya ini. Negara A menghasilkan soybean 3, maksudnya membutuhkan 3 tenaga kerja. Negara B membutuhkan 6, seperti itu. Untuk tekstil membutuhkan 6, sedangkan negara B membutuhkan 12, tekstil 8. Kalau kita lihat di soybeannya, maka di soybeannya Anda lihat berarti 3 lawan 12, tentunya menang 3-nya. Oke. Tekstilnya 6 lawan 8, berarti menang 6-nya. Artinya apa? Dari kasus ini menunjukkan negara A itu memegang keunggulan absolut untuk kedua produk, baik soybean maupun tekstil. Ya, seperti itu. Artinya, kalau terjadi perdagangan, maka nggak mungkin terjadi two-way trade itu. Hanya satu arah, hanya dari negara A. Negara A yang produksi itu aja, ya, seperti itu. Maka tentunya nanti negara B itu menjadi konsumer saja itu. Akan semakin lama ya semakin bangkrut itu, ya, karena membeli tok. Nah, jadi seperti itu. Maka menurut teori ini bisa terjadi two-way trade. Kenapa? Karena walaupun bisa jadi absolutnya menang, tetapi bisa jadi komparatifnya. Gampangannya kalau saya menyebut relatifnya antara soybean dan tekstil itu negara A dan B sama-sama punya satu keunggulan. Nah, yuk kita cek. Coba kita perhatikan dari harga S dan harga tekstil. Ya, seperti itu. Nah, harga S. PS per PT itu kan berarti 1/2. Ya, karena membutuhkan 3, membutuhkan 6, seperti itu. Berarti 1/2. Oke. Sedangkan untuk di negara B, PS per PT-nya adalah 3/2. Dari sini, maka tentunya bagaimana? Maka tentunya lebih murah yang di A secara relatif. Ya toh? Karena PS per PT-nya setengah. Artinya, seperti itu, harganya S itu hanya separuhnya dari PT. Ya, seperti itu. Sedangkan di negara B, harga S-nya itu lebih besar setengahnya atau 3/2 PT. Nah, otomatis lebih murah di A secara relatif antara soybean dan tekstil. Sehingga maka dapat dipastikan negara A itu unggul di soybean. Nah, seperti itu. Sehingga kalau negara A unggul di soybean, maka A memproduksi soybean. Ya, seperti itu. Produce. Ya. Selanjutnya kalau kita lihat di T-nya, harga T-nya, maka di negara A, PT per PS itu 2/1 atau 2 kalinya. Sedangkan di negara B, PT per PS itu 2/3-nya. Maka tentunya lebih unggul secara komparatif itu di negara B untuk tekstilnya. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa ternyata negara A punya keunggulan di soybean, negara B punya keunggulan di tekstil secara komparatif, secara relatif. Ya, dibandingkan harga S dan harga T-nya. Jadi tidak hanya semata-mata biaya S tok atau biaya T tok, tetapi relatif antara S dan T. Bisa dipahami ya, seperti itu. Ya kan 2 itu kan lebih besar daripada 2/3, otomatis ya milih yang 2/3 karena lebih murah. Sehingga B itu memproduksi tekstil. Oke, jadi clear ya. Dari sini negara A itu spesialisasinya S, negara B itu spesialisasinya T.
Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana gennya? Nah, sama dengan tadi, kalau misalnya fokus di S, ya seperti itu, maka dia akan, negara A fokus di S, maka dia akan kehilangan T1, tetapi dia akan mendapatkan S-nya 2. Sedangkan negara B, maka dia akan kehilangan S1, tetapi dia mendapatkan unit tekstilnya adalah 1,5. Sehingga secara dunia tentunya akan menghasilkan netnya itu 1 dan setengah T. 1S dan setengah T. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Lantas kita lihat perbedaan antara pre dan post trade. Sama dengan tadi 1S plus 1T dan seterusnya. Dan ketika trading fokus di S, country A, seperti itu, maka menghasilkan 3S. Sedangkan country B fokus di textile, jadi 12 plus 8 itu 20, maka 20 dibagi 8 berapa? Maka 2,5 T. Ya, seperti itu. Dengan demikian, maka hasil bersih yang diperoleh oleh dunia itu 3S dikurangi 2S atau 1S. Sedangkan untuk tekstilnya, maka 2,5 T dikurangi 2T atau setengah T. Seperti itu netnya. Dan ketika melakukan pertukaran, ya 3S itu menjadi 2S plus 1T. Asumsinya 1S ditukar lawan 1. Tapi prinsipnya begini ya. Ini saya terangkan bahwa ini berawal dari pertukarannya setengah di dalam negeri, sedangkan di negara B itu 3/2. Prinsipnya itu tidak harus pertukarannya 1 lawan 1. Tidak harus. Tetapi yang penting di antara setengah dan 3/2. Jadi di antara term of trade domestiknya. Bisa dipahami ya. Jadi tidak harus, atau misalnya 1/4 misalnya. Kenapa 1/4 itu? Ya di antara setengah dan 1,5 kan logikanya kayak gitu. Artinya apa? 1S nanti mendapatkan 1/4 T seperti itu. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Nggak harus 1 lawan 1. 1 lawan 1/4 boleh. Ya, seperti itu. Oke, jadi saya tegaskan dulu. Oke, selanjutnya karena perdagangan itu dengan pertukaran 1S lawan 1T seperti itu, maka konsumsi setelah trading negara A itu mengkonsumsi 2S plus 1T. Tentunya lebih makmur. Karena kelebihan 1S ya toh. Karena sebelumnya apa? 1S plus 1T. Negara B juga kayak gitu. Mengkonsumsinya jadi 1S plus 1,5 T. Berarti apa? Kelebihan setengah T. Karena sebelumnya 1S plus 1T. Ya, seperti itu. Oke, clear ya? Artinya apa? Bahwa prinsipnya karena konsumsinya tentunya kita buktikan itu lebih banyak daripada posisi konsumsi semula. Artinya apa? Negara A maupun negara B itu sama-sama lebih sejahtera. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya coba kita lihat grafiknya seperti ini. Misalkan saja PS per PT-nya adalah tentunya setengah untuk di negara A. Maka indifferent curve-nya seperti ini. Di negara B adalah seperti ini 3/2. Seperti itu. Ya. Oke, maka adanya perdagangan. Ya, maka adanya perdagangan. Katakanlah TOT dari internasionalnya ada 3/4. 3/4 itu kan antara setengah dan 3/2 ya. Seperti itu. Maka kalau Anda lihat, maka ini bergeser ke sini.
Ya. Kenapa? Karena ada TOT yang baru. Ya, seperti itu. Sedangkan di negara B, karena ada TOT yang baru seperti ini, maka indifferent curve-nya atau budget lainnya ini bergeser dulu, maka indifferent curve-nya juga semakin membesar. Utility-nya bergeser ke kanan. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau Anda lihat di sini tentunya untuk di negara A, maka dia tentunya fokus di soybean. Ya, seperti itu. Dari soybean-nya maka ditukarkan untuk mendapatkan T-nya. Ya, seperti itu. Dengan adanya TOT yang baru. Sedangkan di negara B dia fokus di tekstil. Dari tekstil yang dihasilkan maka dia ditukarkan ke soybean, ya, seperti itu. Artinya apa? Kalau Anda lihat maka indifferent curve-nya yang itu CIC A1, CIC B1 itu kan tentunya menunjukkan utility yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Artinya apa ya? Negara A dan negara B sama-sama makmur. Ya, seperti itu. Sama-sama lebih makmur daripada kondisi semula. Oke. Jadi kesimpulannya itu tadi. Jadi tidak harus adanya absolute advantage. Karena kalau absolute advantage bisa jadi ya hanya satu negara yang memiliki keduanya. Di kedua produknya itu absolute advantage-nya. Sehingga yang penting adalah atau membutuhkan comparative advantage. Tidak harus selalu absolute. Seperti itu. Oke, selanjutnya maka suatu negara itu akan spesialisasi pada produk yang mempunyai comparative advantage. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Sehingga negara itu akan mengekspor sesuai dengan comparative advantage-nya kayak tadi negara A, dia comparative advantage-nya di soybean, maka ekspor soybean. Negara B ekspor tekstil. Ya, seperti itu. Sehingga yang namanya perdagangan di dunia, maka pada akhirnya negara di dunia itu nilainya ya cenderung sama. Ya, seperti itu. Oke. Maka international term of trade akan menjadi one price. Satu harga yang sama. Geser, 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 dan udah akan jadi. Oke. Di dalam menu yang selanjutnya akan saya terangkan itu. Coba kalau kita lihat GDP-nya ini. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di GDP-nya ini. Oke, ini di negara A. Ini tadinya 4.000, tekstilnya adalah 2.000. Tapi karena adanya perdagangan itu, maka kalau ini maka akan budget lainnya akan bergeser. Ya, seperti itu. Sehingga GDP dibandingkan PT pada saat semula maka akan lebih besar. Ya, seperti itu. Itu menunjukkan apa? Ya, kalau GDP-nya, kalau tekstilnya harganya tetap, logikanya, maka artinya apa? Maka GDP-nya membesar. Karena dia berada di atas dari posisi semula. Oke, bisa dipahami ya? Seperti itu. Oke, jadi clear ya. Mau hitungan angka-angka maupun pakai grafik, itu menunjukkan bahwa memang dengan adanya perdagangan itu terjadi keuntungan di antara keduanya dan termasuk ya di dunia itu. Oke. Selanjutnya kita kaitkan antara trade dan wage, ya, perdagangan dan upah. Nah, ini coba kita recall kembali tadi 36, 12, 8 seperti itu. Oke. Maka tentunya harga soybean di A itu berarti WA dikalikan berapa jumlah SA-nya.
Ya, jumlah soybean di A-nya. Maksudnya jumlah apa itu? Jumlah soybean. Jumlah tenaga kerja maksudnya. Jumlah tenaga kerja yang dipakai di soybean di negara A. Berarti WA kalikan 3. Oke, bisa dipahami ya. Sedangkan PTA, harga T di A seperti itu, maka WA kalikan 6. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, harga S di B, maka WB kali 12. T di B, maka WB kalikan 8. Oke, tadi Anda lihat bahwa A itu spesialis di soybean. Ya, seperti itu. Maka otomatis PSA itu harus lebih murah dari PSB. Logikanya kan kayak gitu ya. PSA kurang dari PSB. Tapi tentunya ada E-nya. E-nya itu kursnya. Kurs antara kedua negara. Mata uang antara keduanya. Ya, kalau PSA kurang dari E kali PSB, maka masukkan saja. PSA itu WA kali 3, PSB itu WB kali 12. Sedangkan yang untuk tekstil, PTA itu lebih mahal daripada E kalikan PTB, maka WA kali 6 lebih besar dari EWB kali 8. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini kita recall kembali WA6, WA3 itu berasal dari apa? PSA tadi ya. EWB 12 itu PSB, WA6 itu PTA, EWB 8 itu PTB ya, seperti itu. Maka kita cari WA per EWB. Nah, WA per EWB berarti kurang dari 4. Bisa dipahami ya? Tinggal ditendang aja, 3 ke kanan itu berarti 12 per 3, berarti 4. Oke, dan selanjutnya yang bawah, WA per EWB itu 4 per 3. Lebih besar dari 4 per 3. Artinya, WA per EWB itu berada di antara 4 per 3 sampai kurang dari 4. Kalau kita satukan. Oke? Ya, dengan demikian bahwa relatif upah, rasio upah secara relatif antara kedua negara itu harus berada di antara 4 per 3 sampai 4. Oke, maka kalau polanya seperti itu, maka nanti akan tetap A akan mengekspor S, B akan mengekspor T. Coba kita buktikan. Oke. Ya. Misalkan saja, sekarang di negara A, upahnya itu 5 kali lebih besar dari negara B. Dan B tentunya konstan ya. Ataupun kalau B-nya naik, maka kenaikannya itu A tetap 5 kalinya. Ya, seperti itu. Coba kalau terjadi pola seperti ini. Maka apa yang terjadi? Maka WA itu 5 kali EWB. Sehingga PSA itu adalah EWB kali 15. Kalau tadi kan EWB kali 3 toh. Tapi karena naik 5 kalinya berarti EWB kali 15. Oke. Sedangkan PTA menjadi WA kali 6. Ya, seperti itu. Ya, WA 6. Tetapi karena ada kenaikannya, maka kalau dikurskan itu 5 EWB kali 6. Ya, seperti itu. Sehingga EWB kali 30. Ya. Maka kalau dibandingkan harganya di B seperti itu, maka EWB yang PSB itu EWB kali 12, sedangkan PTB itu E kali WB kali 8. Seperti itu. Anda lihat di sini. Maka harga S di B EWB 12 itu tentunya lebih murah
ya, karena kenaikannya tadi ya, maka tentunya lebih murah daripada PSA. Bisa dipahami ya. Tadinya PSA itu hanya EWB kali 3, tapi menjadi EWB kali 15. Karena kenaikannya 5 kali tadi itu. Sedangkan di tekstil juga kayak gitu. PTA itu kan menjadi sekarang EWB kali 30 itu menjadi lebih besar dari EWB kali 8 di B seperti itu. Dengan demikian, maka kedua barang itu harga soybean itu lebih murah di B, harga tekstil itu lebih murah di B. Kenapa? Karena upah di A itu naiknya 5 kali itu. Sehingga yang price relatif rasio upah antara kedua negara yang WA per EWB tadi itu, maka dia sudah di luar antara 4/3. Nah, sudah di luar antara 4/3 dan 4 ini seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kenaikannya 5 kali, naiknya gede banget itu ya, 5 kali. Sederhana saja, kalau naiknya 5 kali kan berarti gampangannya ya itu apa? Ya jelas lebih besar itu. 23. Nah, iya, 5 kali lebih itu. Nah, jadi seperti itu ya. Karena akan di luar dari 4/3 sampai 4 itu. Jadi prinsipnya relatif price dari upah itu, relatif wage rasio itu harus antara 4/3 sampai 4. Ya, jangan sampai di luar itu. Karena kalau naiknya 5 kali maka akan berada di luar limitnya itu. Nah, sehingga akan mengakibatkan B mengekspor semua barang. Oke. Dari pembuktiannya ini maka two-way trade itu terjadi antara negara yang mempunyai level produktivitas yang berbeda. Ya, upah harus lebih tinggi satu negara dengan negara yang lainnya seperti itu. Oke, dan negara itu akan kehilangan comparative advantage-nya itu berkaitan dengan produktivitasnya. Kalau misalnya upahnya naiknya 5 kali, tapi kalau dia tidak produktif atau produktifnya tidak sebesar 5 kalinya tadi, maka tentunya dia akan kehilangan comparative advantage-nya. Ya, seperti itu. Terkecuali tadi misalnya upahnya naik 5 kali, tapi produktivitasnya minimal sama 5 kali, maka akan tetap kondisinya. Ya, seperti itu. Tapi kalau produktivitasnya itu tidak meningkat minimal 5 kalinya, maka dia akan kehilangan comparative advantage-nya. Contohnya tadi di A tadi. Oke. Maka kalau kehilangan comparative advantage, maka tentunya ya harus kembali lagi. Upah di A tadi yang naik harus diturunkan. Makanya tidak gampang-gampang. Pemerintah itu misalnya dengan seenaknya, upah itu harus dinaikkan. Ya harus dilihat dulu. Jangan-jangan upahnya rendah karena memang produktivitasnya rendah gitu. Jadi jangan seenaknya. Bisa jadi Cina itu misalnya ya. Bisa jadi Cina itu memang produktivitasnya tinggi dan yang saya tahu seperti itu gitu. Ya, seperti itu. Dan cara yang lain adalah nilai tukar atau E itu harus didevaluasi dari negara A terhadap negara B karena overvalued. Misalnya kalau negara A itu Indonesia tadinya 15 ya didevaluasi menjadi 17.000 atau 15.000 atau berapapun seperti itu. Jadi dua cara seperti itu.
Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang internasional classic trade theory. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan dari pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang saran atau kritik, monggo silakan di komen saja di channel YouTube saya, atau bagi teman-teman mahasiswa silakan kontak di WA atau media Facebook group yang sudah kita sediakan. Baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.